Apa rasanya kalau kalian adalah orang yang paling berjasa buat negara kalian, tapi di hari kalian kalah, kalian justru dianggap sebagai sampah dan orang asing? Itulah yang dialami Mesut Ozil, pemain yang pernah disebut sebagai The King of Aces, jenius yang bisa melihat celah di tengah ribuan kaki lawan, tapi karirnya harus mati mengenaskan bukan karena cedera, melainkan karena politik kotor dan rasisme yang menjijikkan. Hari ini, Bang Football bakal bongkar habis sisi gelap di balik jatuhnya Mesut Ozil. Siapkan mental kalian, karena yang bakal kita bahas adalah pengkhianatan di level tertinggi sepak bola dunia. Semua petaka ini dimulai dari satu lembar foto di tahun 2018. Sebelum Piala Dunia Rusia dimulai, Ozil berfoto bareng Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Di Jerman, foto ini jadi nuklir. Media-media besar Jerman, politikus, sampai federasi bolanya sendiri menyerang Ozil seolah dia adalah pengkhianat negara. Mereka lupa, Ozil itu punya darah Turki di nadinya. Dia cuma menghormati akar budayanya. Tapi apa yang terjadi? Dia dicaci maki sebelum bola ditendang di Rusia. Mentalnya dihajar habis-habisan oleh bangsa yang sudah dibela mati-matian olehnya sejak remaja. Dan saat Jerman gugur di fase grup, tebak siapa yang dijadikan kambing hitam tunggal? Kalian benar, Mesut Ozil orangnya. Ozil akhirnya muak. Dia pensiun dengan kalimat yang bakal dikenang selamanya dalam sejarah sepak bola. Saya dianggap orang Jerman kalau menang, tapi dianggap imigran kalau kalah. Pedih sekali rasanya. Federasi Sepak Bola Jerman, DFB, bukannya melindungi pemain bintangnya dari serangan rasis. Mereka malah ikut-ikutan menyudutkan. Ozil dituduh nggak nasionalis, dituduh malas, padahal statistiknya selalu jadi yang terbaik di lapangan. Di sini kita belajar satu hal pahit. Di sepak bola modern, loyalitas kalian nggak ada harganya kalau wajah kalian nggak sesuai dengan standar mereka. Pindah ke level klub, drama ini makin ngeri dan menjijikkan. Tahun 2019, Ozil memposting dukungannya untuk Muslim Uighur yang ditindas. Apa respon Arsenal? Mereka langsung cuci tangan. Arsenal bilang itu opini pribadi Ozil dan gak ada hubungannya sama sekali dengan klub. Kenapa mereka takut? Karena Arsenal gak mau kehilangan pasar dan uang dari Cina. Tak lama setelah itu, Ozil tiba-tiba dicoret dari skuad Liga Inggris dan Liga Eropa. Padahal dia sehat walafiat. Dia dipaksa makan gaji buta, gak boleh main, bahkan gak boleh latihan bareng tim utama. Arsenal pelan-pelan membunuh insting bermain Ozil demi menyenangkan sponsor. Benar-benar pengkhianatan buat kemanusiaan. Konspirasi ini masuk sampai ke urusan sepatu. Apa raksasa yang selama ini dapat untung miliaran dari wajah Ozil tiba-tiba memutuskan kontraknya? Ozil dipaksa jadi Invisible Man. Karirnya di Turki bersama Fenerbahce pun diganggu oleh sistem yang sudah terlanjur memblacklist namanya dari sepak bola elit. Seorang jenius yang harusnya pensiun dengan tepuk tangan meriah di stadion penuh, malah harus pergi lewat pintu belakang dengan hati yang hancur. Ini bukti nyata kalau suara kebenaran bisa menghancurkan karir kalian kalau itu berurusan dengan uang bos besar. Mesut Ozil mungkin bukan pemain sempurna, tapi dia adalah manusia yang berani punya prinsip di tengah industri bola yang makin munafik. Dia kehilangan segalanya karena dia menolak untuk diam. Sekarang pertanyaannya buat kalian semua, apakah Ozil adalah pahlawan yang dikorbankan, atau dia cuma pemain yang terlalu berani mencampur bola dengan politik? Coba kasih pendapat paling jujur kalian di kolom komentar, kita bahas di sana. Jangan lupa subscribe Bang Wall Football
karena masih banyak sisi gelap sepak bola yang belum kita bongkar. Bantu channel ini berkembang biar Mimin makin semangat buat konten investigasi kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam olahraga.